Lu. Tiga ya. Ntar gue blank. Apa tadi pertanyaannya? Jadi lu pernah nggak sih? Level 1. 3, 2, 1. What is up guys? Balik lagi ke RAD Podcast. Jadi di podcast gue kali ini gue kedatangan dua orang tamu. Itu adalah Dio dan Manta. Nah, jadi di podcast kali ini gue bakal ngebahas sesuatu yang sebenarnya agak sensitif dan sesuatu hal yang berat juga buat dibahas. Jadi kalau seandainya lu ada tipikal orang yang kayaknya radikal dan gak bisa nerima pendapat-pendapat kita, mendingan lu cabut aja, lu nonton video-video gue atau podcast gue yang lain gitu ya. Oke, jadi di podcast gue kali ini gue bakal ngebahas tentang kenapa sih banyak banget nih, nggak banyak sih, tapi sebagian besar orang menganggap agama itu adalah sebuah hal yang privasi gitu. Jadi kayak lu tuh nggak boleh tahu agama gue apa dan gue nggak mau ngasih tahu agama lu apa. Dan ketika ada orang yang nanya agama lu apa sih, itu kayak jadi sesuatu hal yang privasi dan kayak sensitif gitu. Iya, betul. Nah, kalau dari pandangan lu berdua nih, Dio, Manta, menurut lu kenapa sih ada sebagian atau sekelompok orang yang menganggap agama itu adalah suatu hal yang privasi gitu, kayak dia nggak mau ngumbar atau cuma sekedar ngasih tahu, oh agama gue Islam ya gitu, atau agama gue Kristen ya, atau Buddha atau Hindu gitu ya gitu. Menurut lu kenapa? Coba Dio dulu dah. Kalau gue dulu ya. Menurut gue, misalnya anggap aja gue sebagai Katolik, mungkin kayak misalnya malu gitu jarang ke gereja. Kalau misalnya tanya agama lo apa gitu, Katolik. Lu berapa kali sebulan tuh berapa kali lu ke gereja? Nah, misalnya gue anggap aja gue nggak pernah ke gereja gitu. Ya gue bakal malu kan. Mungkin orang-orang yang malu itu dia adalah orang yang jarang melakukan ibadah menurut gue ya, mungkin ya. Tapi gue nggak tahu sih. Jadi kayak dia malu kayak kalau misalnya ditanya berapa kali sebulan lu ibadah gitu. Menurut gue sih gitu sih. Tapi ya. Nah, kalau dari lu tak gimana tak? Kalau menurut gue kan agama itu hal yang cukup personal ya. Jadi mungkin sebagian orang tuh kurang suka gitu kalau orang lain tahu, soalnya itu privasi juga. Terus apalagi itu kan berhubungan dengan keyakinan diri kita masing-masing kan. Jadi pasti berbeda-beda gitu. Dan mungkin mereka kadang menemukan sebagian orang yang kurang setuju gitu dengan perbedaan keyakinan gitu kan. Jadi mungkin mereka kayak lebih keep it to themselves gitu loh. Jadi kayak diem-diem aja gitu. Setuju sih. Masuk akal sih. Betul. Tapi kalau menurut gue pribadi, kalau dari kayak dari sosial media dan gue juga ngelihat secara langsung itu, orang-orang yang menyimpan atau merahasiakan gitu ya, merahasiakan agamanya adalah orang-orang yang karena dia lagi berada di lingkungan yang minoritas gitu. Misal, contoh, misal gue sebagai seorang muslim gitu ya, gue masuk kampus ini kan gue cukup minoritas, maksud gue nggak apa ya, kayak gue misal gue punya 10 orang temen gitu ya, mungkin yang Islam tuh cuma 2 atau 3 gitu, termasuk gue. Jadi gue terkadang kayak awal-awal tuh gue jadi orang yang kayak cukup malu untuk nunjukin bahwa agama gue apa, karena gue berada di lingkungan minoritas dengan mindset yang kayak, wah gue kalau orang tahu gue agamanya minoritas, gue bisa dicaci nih, gue bisa dijatuhin apa segala macem gitu kan. Jadi gue ngerasa kayak gue takut gitu, ada rasa takut, takut dicaci, takut diserang kayak gitu. Nah, kalau lu pribadi nih, dari lu berdua, lu tipikal orang yang mengekspos agama lu kayak ya udah nih, gue Kristen, gue Katolik, gue Buddha, gue Hindu, gue Islam gitu, atau lu tipikal orang yang lu gimana caranya orang nggak tahu gitu agama lu, kayak ya udah, kayak mungkin lu punya pemikiran, mungkin itu buat diri lu sendiri, kayak yaudah agama gue yang ngejalanin, gue yang tahu, gue yang ngerasain sendiri, atau lu tipikal orang yang kayak bukan buat berdakwah ya, tapi cuma lebih ke ya udah asal biar orang tahu aja agama gue apa gitu. Lu gimana tak? Kalau gue sih orangnya fan-fan aja ya. Jadi kalau misalnya kayak ada orang yang penasaran atau nanya gitu, ya gue juga bakal jawab sih. Terus kalau misalnya ada kayak Waisak gitu kan, mungkin mau story gitu kan, ya gue juga bebas-bebas aja sih. Yang penting kan kita nggak merugikan orang lain gitu. Jadi Cocok. no problem. Betul. Bener. Kalau lu yuk sama, kalau misalnya nggak ditanya, ya nggak gue ini sih, nggak gue apa lu tadi bilang, umumin. Iya. Kayak nggak penting juga kalau misalnya, hey guys, aku Katolik loh, kayak gitu-gitu.
Jadi bisa dikat ya. Bisa. Iya, Benar. iya. Gue lupa. Ya, ya pokoknya enggak sih kalau misalnya ditanya kayak, yo lu agama ya Katolik, udah gitu aja sih kalau gue. Kayak ya bodo amat lah. Tapi ketika ada orang nih, misalnya dia baru kenal gitu, dia pengen kayak, wah dia ngerasa asik sama lu, dia ngerasa nyaman sama lu gitu. Terus dia pengen kayak mikir nih, wah gue bisa jadi sahabatnya nggak sih, gue bisa jadi teman dekatnya nggak sih gitu. Nah, kalau kan banyak orang yang punya teman dekat itu salah satunya ya untuk beribadah juga, maksud gue Iya. biar dia bisa makin semangat ibadah, makin semangat ke gereja, misalnya ke pura, ke wihara, masjid gitu kan. Nah, ketika ada orang yang nanya frontal sama lu, kayak, lu agamanya apa sih gitu. Lu lebih suka bukan lebih suka ya, lu lebih nyaman sama orang yang nanya frontal lu agamanya apa dengan kata-kata kayak gitu, atau yang dia nanyanya kayak sarkas atau dia memang berusaha untuk nyari tahu sendiri agama lu apa? Lu gimana ya? Kalau dia mau tahu agama gua buat berteman berarti itu orang enggak jangan ya Pak ya. Eh, ini jawab aja lah ya. Kalau menurut gua ya Gak apa-apa, dari pandangan lu aja. kalau gua kalau misalnya ditanya kayak gitu gua lebih baik mana gitu kan. Ya ya frontal aja sih maksudnya kalau sindir-sindiran takutnya gua nggak kena. Bukan sindir apa kayak sarkas gitu takutnya Iya. gua nggak kena. Malah takutnya dipikirnya ih ini orang bodoh gitu kan. Ya udah Iya. mending ya udah lu tembak aja gitu. Kalau gua sih gitu. Kalau lu tak? Menurut gue ya to the point aja sih. Kalau nanya ya nanya aja gitu kan nggak apa-apa. Terus kalau misalnya kayak soal berteman biar rajin beribadah, mungkin menurut gue itu kayak bonusnya sih gitu. Soalnya kayak berteman gitu ya ya udah campur-campur aja gitu, nggak perlu kayak ada tujuannya gitu mungkin. Betul. Benar. Gue pribadi gue juga tipikal orang yang kayak emang ibadah ya balik lagi ke masing-masing orang ya sih gitu. Keimanan atau ketakwaan seseorang nggak selalu bisa dipatokin karena temannya gitu. Memang salah satunya bisa jadi dari temen gitu. Cuman kan masalah ibadah toh bisa aja misal kita temenan terus kita beda agama masing-masing gitu ya. Lu yang non muslim kayak lu bisa ngingetin gue sholat atau gue yang ngingetin kalian ke gereja ke wihara untuk ibadah kayak gitu kan. Jadi kayak ya toleransi aja sih sebenarnya. Jadi fan-fan aja dan gua pribadi kalau gua ditanya gua emang juga lebih milih orang yang nanya agama gue itu frontal. Karena ngapain sih basa-basi, ngapain sih kayak Betul. sindir-sindir atau sarkas-sarkas gitu. Eh terus lu pernah nggak sih ada di satu lingkungan yang dimana lu tuh jadi orang yang minoritas gitu secara agama ya? Kayak lu ada di lingkungan yang mungkin kayak satu komplek gitu, di mana komplek itu mayoritas Islam semua, atau mayoritas Hindu semua, atau mayoritas Buddha semua. Coba dari lu dulu, Kak. Kalau dari gue pernah sih, soalnya kan gue dulu SMK ya. Terus jadi kayak ada magang gitu. Terus magangnya itu di studio foto. Nah jadi biasanya tuh setiap minggu itu pasti kayak ada acara wedding gitu kan. Nah biasanya weddingnya itu wedding orang Muslim. Jadi itu kayak jadi kan aku berdua sama kawan aku kan berdua. Jadi kayak di wedding itu kayak yang non Muslim cuman kami berdua gitu. Jadi pasti kayak ditengokin gitu. Mungkin karena terus ada juga nih yang pernah nanya ke aku, Dek kamu orang Jepang ya gitu. Jadi kayak ngakak aja sih gitu tapi Iya sih, makanya nggak Jepang ada sih. masalah sih. Iya, makanya Jepang sih. Oh mungkin karena ini kayak ini kan wanita gitu terus kok lagi di acara kayak gitu kok nggak pakai kerudung mungkin tanya. Iya. Mm-mm. Kayak kamu kok Beda nggak. sendiri gitu loh. Yoi. Apakah kamu nggak jadi. Oke lanjut. Nah, ketika lu ada di posisi itu, cara lu nanggepinnya gimana? Maksudnya lu nyaman atau enggak? Kayak, lu nyaman gak sih ada di posisi kayak gitu? Atau lu risih ada di... Kalau gue pribadi sih nyaman-nyaman aja sih soalnya kayak nggak mengganggu juga kan gitu. Malah kayak pengalaman baru gitu. Tapi kalau dari sudut pandang kawan aku yang satu lagi dia agak risih sih. Jadi kayak sepertinya kayak balik ke diri sendiri sih ya personal kayaknya itu. Kalau lu yuk gimana yuk? Kalau gue cukup berpengalaman ya dalam bidang minoritas gitu. Nah, Soalnya gue dari kecil gue sekeliling gue Muslim di komplek rumah gue. Terus SD gue kebanyakan Kristen, SMP gue kebanyakan Kristen, di SMK gue kebanyakan Buddha. Jadi kayak ya udah aja lah kayak ya namanya
hidup beragama bareng-bareng. Kecuali kalau ini ini negara apa gitu ya. negara muslim Ya, misalnya gitu. terus gua Katolik kayak ya pasti nggak nyaman lah Iya gitu sih. sih. Tapi lu pernah nggak sih lu pada tuh pernah nggak sih kayak karena lu misal ada di lingkungan yang dimana lu minoritas gitu ya, lu jadi di apa ya, dicaci atau dijauhin gitu sama orang kayak gue nggak mau nih berteman karena gini ya, beberapa orang jujur aja nih gue mau buka di sini beberapa orang Islam yang radikal gitu, dia pakai surat Al-Maidah ayat 5 ayat surat Al-Maidah yang dia bilang janganlah kamu bersahabat dengan orang yang kafir atau orang yang belum beriman gitu. Nah, konteksnya kan di sini sebenarnya bersahabatnya bukan bersahabat ya, lebih ke lu menjalin sebuah hubungan sahabat tapi lebih mengarah ke religiusnya, lebih mengarah ke keyakinan ya kayak lu bersahabat sama kayak misalnya gue orang muslim yang terus gue bersahabat sama orang kayak orang Kristen tapi gue ngikutin ibadahnya gue ikutin terus kayak gue baca gue mengimani apa yang dia imani kayak gitu kan itu sebenarnya konteksnya gitu tapi banyak orang jujur aja banyak orang muslim yang radikal gitu ya tanda kutip mereka tuh sampai bener-bener pilih-pilih temennya bagus cuman pilih-pilih temennya karena oh gue nggak mau temenan sama yang non muslim gitu sampai ada perkara misal ada orang yang jatuh atau ada orang yang kecelakaan terus si orang muslim ini mau bantuin dan ketika dia ngeliat ada kalung salib gitu di lehernya dia langsung nggak mau bantu gitu nah lu pernah nggak sih digituin gitu atau lu pernah ngelakuin hal itu nggak sih coba yuk lu tiket ya Ntar gue blank. Apa tadi pertanyaannya? jadi lu pernah nggak sih lu pernah nggak sih ada di posisi dimana lu sebagai minoritas nih Enggak, sebenarnya radikal bukan muslim doang kan. Apapun itu yang radikal tuh kalau yang sebenarnya gua rasain ya yang gua rasain iya. karena gua Apapun ada itu di sebenarnya muslim. radikal mau tentang seni, tentang apa yang radikal tuh menurut gua ya. Menurut gua itu salah menurut gua. Bener sih memang. Iya kan. Apapun yang berlebihan itu Salah. nah itu dia. Kalau gua nggak pernah sih Digituin nggak pernah. nggak pernah. Sekitar gua cukup baik ya. Malah kadang mensupport kayak misalnya pas gua waktu itu kelas 11 gue ada di Katolik tuh ada Rabu Abu, itu ada kegiatan gereja gitu Rabu Abu. Malah justru teman-teman gue kayak yang kan itu jadi gereja tuh jam 1 gitu, gue baru pulang jam 4. Itu kayak mereka yang kayak, yo lu kagak gereja, yo lu kagak kayak gitu loh ngerti nggak maksud gue kayak malah mendukung gue gitu. Oh ya udah deh daripada gue nggak gereja gitu kan. Maksudnya lebih apa ya ke arah yang positif. Iya. Kalau lu tak pernah nggak tadi gituin? Kalau gua enggak sih sama kayak dia lingkungannya ya enggak toksik gitu. Saling support juga sih gitu. Tapi kalau ketika lu ketemu nih ada orang yang dia radikal gitu dalam masalah agama aja deh, nggak usah kemana-mana gitu. Dia radikal yang parah gitu ya. Sampai dia bikin image gitu. Bikin image kayak muslim tuh begini, Kristen tuh begini, kayak gitu segala macem dan dia orang yang nyalahin dan dia merasa bahwa dia benar itu orang radikal banget kan gitu ya. Nah lu sikap lu atau kayak lu pernah nggak sih lu ketemu orang yang kayak gitu atau seandainya lu ketemu orang yang kayak gitu apa yang bakal lu lakuin dah gitu? Kalau gua mungkin pasti otomatis gua jauhin ya. Kan gak bagus gitu buat diri kita dan orang lain. Iya, cukup sangat-sangat masuk akal sih. Kalau lu ya gimana? Kalau gua, itu kan berarti kayak misalnya di sekitar gua ada orang kayak gitu kan. Misal gua kayak masuk kampus gua terus ada orang gua berteman satu kelas gua gitu. Kalau gua sebetulnya nggak masalah, asal ya udah gua tahu dia kayak gitu ya udah jaga jarak gitu, bukan jaga jarak maksudnya kayak ya udah kalau misalnya dia nanya ke gua ya gua jawab, kalau misalnya nggak ada apa-apa ya udah gua jauh gitu kayak pasti takutnya dia bawa pengaruh negatif gitu kan. Takutnya. Nah, takutnya gue juga ke bawah gitu. Sebenarnya kan mereka kan kayak takutnya logis gitu otak gue kayak. Iya, terus bener juga nih kayak gitu kan enggak sih kalau iya takutnya gue. Iya benar. Mereka kan jago ngomong biasanya kalau kayak gitu kan. Tapi banyak yang kehasut gitu. Ya gue takutnya gitu aja. Tapi sebenarnya kalau di agama gue ya, di Islam tuh rata-rata orang-orang yang radikal tuh sebenarnya ilmunya cetek banget. Kayak dia cuma hafal 1-2 ayat dengan artinya gitu, nggak tahu asal ayatnya, nggak tahu kenapa ayat itu turun gitu kan. Terus dijadiin perdebatan gitu, dijadiin bahan debat. Tapi sebenarnya ilmunya cetek banget gitu. Sebenarnya ilmunya cetek, ilmunya nggak ada gitu sebenarnya. Cuman dia ngerasa bahwa dia yang paling benar gitu.
Itu pada satu bukti doang dia tuh. Padahal baru satu doang gitu. Nah lu itu mungkin di Islam gitu ya. Kalau di agama lu pada tuh ada nggak sih orang yang kayak bukan soal alim sih, lebih kayak itu radikal dan nyalah-nyalahin orang di agamanya sendiri ya. Maksudnya Iya. misal di Kristen nih, dia tahu satu ayat Alkitab gitu. Misalnya kan kayak satu ayat Alkitab gitu, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 29 misalnya gitu. Iya. Nah, terus karena dia tahu satu ayat itu doang, terus dia bisa menjelek-jelekan orang atau Iya, menghubungkan orang gitu. Pernah nggak sih ada gitu di salah satu temen lu atau siapa gitu? Lu Oh, pernah nggak sih nemu kayak gitu ya? kalau gua, Hmm. salah satu teman gua, maksudnya berarti pengalaman gua kan, Pengalaman lu. nggak ada. Tapi kalau misalnya kayak gitu pasti kan di setiap agama ada ya. Bisa ada. Tapi untungnya Hmm. di lingkungan gua nggak ada. Untungnya. Nah, ketika ada Sama orang gue yang juga kayak nggak ada gitu, lu sih. gimana? Gua bersikapnya gimana gitu. Nah, kalau iya sikap lu berdua gimana? Hmm. Coba tak, gimana tak? Gimana ya, gue pun bingung. Gimana sih? Kalau gue Bentar. paling didiemin ya, pasti mereka kan kayak gitu kan, pasti mereka merasa benar kan. Maksud mau kalau misalnya ibaratnya ya, bukti gue udah banyak nih, gue udah baca ibaratnya udah bolak-balik Alkitab gitu, meskipun tidak mungkin. Oke, gue kayaknya kayak oh ya udah, lu benar, kayak nggak bakal selesai gitu percakapan kayak gue nih ini tuh kayak gini, ini kayak gini, kagak ini pasti kayak gini gitu kan. Pasti dia bakal Iya, kalau apalagi orangnya memang gitu. gitu ya. Karena dia Memang merasa keras gitu oh udah orangnya. slow, gue paling benar gitu. Ya udah susah sih kalau udah kayak gitu menurut gue ya. Mau didebatin Iya. kayak apapun gitu. Karena salah satu imam di agama gue ya, Imam Syafi'i apa? Sahabat Rasul, salah satu sahabat Rasul itu pernah bilang perdebatan apa? Aku bisa berdebat dengan 1.000 orang pintar, tapi aku akan selalu aku akan selalu kalah ketika aku berdebat dengan orang yang bodoh gitu. Ya, itu gue percaya dengan hal itu. Nah, oke, jadi karena udah nih, bukan udah sih. Oke, jadi ini bakal jadi akhir dari podcast kita gitu ya. Nah, biasanya nih, gue ketika bikin podcast pasti ada kayak satu pesan-pesan nih di quotes. Coba deh dari lu dulu tak, quotes apa nih dari lu kira-kira yang hubungannya tentang radikal, agama, gitu-gitu deh pokoknya. Menurut lu. Tiba-tiba ditembak. Ini lucu banget ini. Iya, sumpah. Bentar. Nah, yang sekelebet aja. Quote ya tentang agama ya. Nih dari gue nih satu. Kalau dari gue, lu beragama boleh, menimba ilmu boleh, maka malah harus, tapi jangan radikal, jangan jangan nyalahin orang, jangan nganggap diri lu adalah orang yang paling benar gitu. Nanti ada di sini gitu. Iya, tangan pisau. Kayak apa Uus. Kalau apa ya, gue bukan quote sih, gue kayak nyaranin kalau emang lu udah merasa benar, coba lu cari lagi faktanya. Ada teknologi namanya Google ya. Lu bisa cari di situ, ada banyak kok sekarang. Lu mau cari di YouTube, mau cari di Google, apa aja banyak. Kira-kira tuh yang lu pegang sebagai bukti tuh udah benar belum sih? Terus kalau misalnya atau malas lalu ngetik gitu, nyari lu satu web gitu, males ya, temen lu atau orang tua lu atau siapapun yang menurut lu valid nih orang, lu boleh tanya itu. Nah kalau misalnya kira-kira benar dan lu ingin speak up dengan itu, ya udah. Karena Dan terkadang hati-hati juga ya. Iya, karena terkadang kebenaran itu menurut orang itu benar, tapi menurut orang lain juga bisa salah. Gitu. Iya, ya namanya manusia ya. Ini namanya juga hidup ya. Lu tak gimana tak? Kalau gua mungkin gini, agama kita kan beda-beda nih ya. Dan terus semua agama ini kan gak ada yang ngajarin kita untuk berbuat jahat ya gitu. Betul, pasti, itu betul. semuanya ngajarin kita buat baik kan. Iya, Nah, betul. terus jadi kayak kenapa kayak ada masalah-masalah tentang agama ini, mungkin karena kembali ke masing-masing penganutnya gitu ya. Ada yang kayak yang hardcore gitu kan, yang merasa dirinya paling benar gitu kan. Jadi mendingan tenang aja gitu. Back to people ya. Gua nggak tahu mau apa. Bener, gak kesel abis gak sih? Jadi emang balik ke orang ya. Kayak semua agama mengajarkan kebaikan. Iya. Menurut gue sih gitu ya. Apa ulang? Oke. Oke, kalau gitu Dio, mantap. Thank you udah datang ke RAD Podcast. Dan this is RAD Podcast. Peace out.
it all again.